Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari program studi Tadris Matematika. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai analisis variabel pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada semester 4 yang diampu oleh Pak Andi Aras. Nah, sebelum saya masuk kepada analisis mengenai variabel pembelajaran ini, saya memperkenalkan dulu apa sih itu variabel pembelajaran. Nah, variabel pembelajaran ini adalah konsep sebelum menyusun perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, menurut Rigol ada tiga faktor mengenai variabel pembelajaran ini. Yang pertama kondisi, yang kedua metode, yang ketiga hasil. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis materi limit untuk saya analisis. Nah, pada yang pertama untuk taksonomi variabel pembelajaran untuk materi limit aljabar. Yang pertama itu adalah kondisi. Dalam kondisi ini ada tiga aspek. Yang pertama itu tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Yang kedua kendala dan kendala dari karakteristik bidang studi. Yang ketiga adalah karakteristik siswanya itu sendiri. Nah, yang pertama tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Nah, pada materi limit aljabar ini diharap siswa mampu menguasai, mampu melakukan operasi perhitungan limit yang mungkin seperti itu. Nah, untuk kendala dari karakteristik bidang studi itu sendiri antara lain ada sedikit di perhitungannya. Mengapa? Karena pada limit aljabar ini berbeda dengan perhitungannya pada aljabar itu sendiri. Ada perbedaan sehingga sedikit ada kesulitan untuk melakukan pada awal-awal pembelajaran itu. Kemudian karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa itu sendiri ada berbagai macam karakteristiknya. Ada yang sukanya melakukan pekerjaan dengan individu, ada yang berkelompok. Nah, di sini pada materi limit aljabar ini, ketika kita memberikan materi, ada yang lancar dalam melakukan operasi perhitungan limit. Karena kenapa? Ketika dia menguasai aljabar, maka kita tinggal memasukkan materi konsep dari limit itu sendiri, sehingga nanti ketika dipadukan maka akan sangat mudah. Nah, yang kedua adalah metode. Metode ini juga terbagi atas tiga aspek. Yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, ada strategi penyampaian, dan ada strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran. Di sini saya mengambil strategi intuisi. Kenapa intuisi? Karena di strategi intuisi ini melibatkan kemampuan siswa, melibatkan kemampuan pribadinya untuk mencari dan menyelidiki konsep itu, sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami oleh pribadinya. Untuk strategi makronya, maksudnya dalam bentuk sampai kompetensi ini selesai. Kemudian untuk tiap pertemuannya kita bisa memberikan sebelum masuk itu kita bisa memberikan, maksudnya sebelum masuk ke materi kita bisa memberikan contoh-contoh, memberikan soal-soal untuk mereka kerjakan supaya mereka bisa terasa nantinya. Kemudian dalam strategi penyampaiannya tidak serta-merta selalu menjelaskannya. Maksudnya di sini diselingi dengan misalkan memberikan contoh atau mengubah konsep dari penjelasannya, tidak begitu terus, artinya tidak monoton. Nah, kemudian untuk strategi pengelolaan pembelajaran itu sendiri, bagaimana kita mampu mengelola pembelajaran dalam kelasnya. Tidak ada yang nantinya siswanya itu merasa bahwa kelas ini terlalu monoton, sehingga dari pengelolaannya itu kita bisa menjadikan siswa itu mau untuk belajar. Kemudian
di hasil. Nah, setelah melalui kondisi dan metode, kita di sini mencari hasil dari variabel dari pembelajaran ini. Nah, dalam hasil ini ada tiga faktor. Yang pertama, keefektivitasan, keefisienan, dan daya tarik. Nah, pertama itu pada keefektivitasan. Di sini ketika kita memberikan mereka ruang untuk belajar sendiri, kita juga bisa membebaskan mereka untuk mengekspor sendiri materi, sehingga efektivitas dari pembelajaran ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena tidak serta-merta selalu diberikan, tapi juga pada bagaimana kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, keefisienan dari variabel pembelajaran ini. Nah, ketika kita melakukan selain memberikan penjelasan lalu membagi kelompok untuk mereka sendiri berdiskusi, tapi dengan pantauan kita, menurut saya itu merupakan suatu hal yang sangat efisien. Kenapa? Karena selain kita memberikan mereka istilahnya bahan mentah, lalu kemudian mereka diskusikan di kelompoknya, maka efisiensi dari materi ini bisa berjalan dengan baik. Misalkan pada pertemuan pertama itu kita memberikan penjelasan, kita berikan materi-materi mengenai limit ini, kemudian mereka kembangkan sendiri selanjutnya, maka ketika mereka mampu mengembangkan dengan cepat dengan pantauan dari pengajarnya, maka waktu untuk materi ini dikuasai itu sangat cepat. Nah, kemudian yang terakhir, daya tarik. Nah, ini ketika pengajarnya monoton dalam kelasnya, maka akan kurang daya tarik dari pembelajaran ini, materi ini, sehingga diharapkan guru ataupun pengajar nantinya mampu untuk menguasai kelas, tidak monoton atau tidak hanya untuk menjelaskan saja atau memberikan tugas saja, tapi istilahnya pengajar ini mampu menguasai kelas sehingga nantinya tidak monoton.